Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari minggu buat kita semua. Kami berharap kabar anak-anak sekolah minggu tetap dalam keadaan yang sukacita memuji Tuhan. Hari ini, minggu ini, tema kita adalah AHA. AHA yang kepanjangannya yaitu Aku, Harapan, Ayahku. Ya, sebelum kita berdoa memuliakan Tuhan lebih banyak lagi, mari kita buka ibadah kita ini dengan satu lagu pujian menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, mari keluarkan suaranya, gerakannya, kita muji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama, betapa baiknya Tuhan. Sekolah minggu, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa, anak-anak sekolah minggu, ikuti kata-kata kami dalam hati. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah kiranya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan bermohon. Amin. Mari kita kembali angkat pujian kita yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian.
bagi kita di minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Diambil dari Efesus 6 ayat 1. Yang isinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulangi ya, Efesus 6 ayat 1, isinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau kita sudah membaca, saatnya kita menghafal dengan gerakannya. Ikuti kami ya anak-anak sekolah minggu. Alkitab berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulangi ya anak-anak sekolah minggu. Alkitab berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bisa ya anak-anak sekolah minggu? Oke, kalau sudah bisa, mari kita mengangkat lagu pujian kita yang isinya sama dengan Efesus 6 ayat 1. Mari kita nyanyikan. Haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ambil Alkitab kalian, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mau dengar-dengaran dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita di minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 1. Amsal 13 ayat 1. Sudah dibuka Alkitabnya? Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Kita ulangi ya, isi firman Tuhan, yaitu anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, sebelum lebih jauh lagi untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan, atau apa sih maksud Tuhan pada firman-Nya di hari ini, anak-anak sekolah minggu, sesuai tema tadi yaitu Aku Harapan Ayahku, mari kita saksikan beberapa cuplikan video berikut ini. Apa harapan Bapak kepada Eva? Harapan Bapak kepada Eva sama seperti orang tua lainnya. Bapak berharap Eva menjadi anak yang baik, rajin belajar, rajin ibadah, jadi anak yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua nantinya. Itulah harapan Bapak kepada Eva.
Sekarang, bagaimana cara Eva mewujudkan harapan Bapak tersebut? Cara Eva mewujudkan harapan Bapak seperti rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, Tuhan akan mewujudkan impian Eva. Tidak hanya berdoa saja, Eva juga harus bekerja. Seperti kata Tuhan, ora era bora, berdoa sambil bekerja. Jadi, Eva harus melakukan keduanya, yaitu berdoa sambil bekerja, yaitu belajar. Eva juga harus menghormati kedua orang tua, karena orang tua Eva sama seperti Tuhan yang terlihat. Dan Eva harus disiplin. Dengan begitulah cara Eva mewujudkan impian Bapak dan harapan Bapak kepada Eva. Itulah harapan Bapak kepada Eva dan cara Eva mewujudkannya. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Riani dari Gereja GKPA Pasir Putih Resort Payung Sekaki. Bapakku berharap agar aku menjadi orang yang sukses. Jadi aku akan mewujudkan harapan bapakku dengan cara rajin berdoa dan rajin belajar. Terima kasih. Harapan ayah kepadaku adalah menjadi anak baik, pintar, dan taat kepada Tuhan. Cara aku mewujudkannya adalah rajin belajar, patuh kepada orang tua, dan selalu berdoa. Shalom, perkenalkan nama saya Selin. Purba dari sekolah minggu GKPA Pasir Putih. Bapakku berharap agar aku menjadi orang sukses dan aku akan mengabulkan akan harapan Bapakku dengan cara rajin berdoa dan rajin belajar. Terima kasih. Dadah. Apa harapan Bapak kepada Advent? Takut akan Tuhan, rajin ke gereja. Jika saya sudah dewasa, Bapak ingin saya berhasil. Cara Advent untuk mewujudkan harapan Bapak itu bagaimana? Rajin ke gereja, berdoa dan membaca Alkitab, rajin belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak melawan orang tua. Hore! Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah menyampaikan video tentang harapan ayah kepada dirinya dan bagaimana caranya mewujudkan harapan ayahnya. Anak-anak sekolah minggu, dari rekaman teman-teman tadi yang telah kita dengar, itu adalah salah satu bukti bahwa kalian, anak-anak sekolah minggu, adalah anak-anak yang bijak. Kenapa? Karena kalian mau mendengarkan nasihat, didikan dari ayah kalian melalui harapan ayah, harapan bapak yang disampaikan kepada kalian, anak-anak sekolah minggu. Bahkan dari video tadi kita telah mendengar juga bahwa anak-anak sekolah minggu sangat pintar dan tahu
cara mewujudkan harapan dari ayahnya, harapan dari bapaknya. Tadi kita sudah mendengar juga bahwa ternyata ayah itu berharap apa dalam kehidupan anak-anaknya? Dia berharap satu kata, yaitu berhasil. Berhasil apanya? Berhasil dalam kerohaniannya, yaitu takut akan Tuhan. Berhasil dalam pendidikannya, yaitu belajar dengan baik, supaya akhirnya menjadi orang sukses. Dan juga caranya, ternyata banyak anak-anak sekolah minggu yang sepakat dengan berdoa adalah cara terbaik dalam mewujudkan harapan ayah kita, dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan dari bapak kita. Dan juga cara mewujudkan lainnya adalah dengan rajin belajar. Nah, anak-anak sekolah minggu, kami bangga karena ternyata anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang diberkati ketika menjadi anak yang bijak dan juga anak yang mau mendengar didikan ayahnya. So, anak-anak sekolah minggu, jangan mau menjadi anak yang nakal ya. Jangan mau menjadi anak yang pencemooh. Tapi mari jadilah anak yang bijak, yang mau mewujudkan harapan ayah, harapan bapak akan diri kita. Dan kita harus ingat anak-anak sekolah minggu, bahwa orang tua kita, bapak kita maupun mama kita adalah orang yang harus kita kasihi, yang harus kita hormati. Jangan pernah ada satu pikiran kita pun untuk mengecewakan mereka. Oke ya anak-anak sekolah minggu, itulah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kalian anak-anak sekolah minggu. Agar menjadi harapan ayah, mewujudkan harapan ayah dengan cara rajin berdoa, rajin belajar, rajinlah memuji Tuhan. Maka niscaya apa yang menjadi harapan ayah pada diri kalian akan dijawab oleh Tuhan ketika kalian sudah beranjak dewasa nanti. Itu anak-anak sekolah minggu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengar nasihat didikan ayah kami, agar kami anak-anak yang mau menjadi harapan bagi orang tua kami, agar kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua kami, agar kami mau menjadi anak-anak yang bijak, yang selalu memberikan telinga untuk mendengar didikan dari orang tua kami, khususnya dari ayah kami, dari bapak kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami tidak menjadi anak-anak pencemooh, tetapi menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar, mari kita angkat lagu pujian kita dengan sungguh-sungguh ya, kita nyanyikan yang berjudul Perintah yang Kelima. Kita nyanyikan.